Puji Tuhan, haleluya. Apa kabar semuanya adik-adik di rumah? Apa kabarnya Kak Tio? Puji Tuhan, baik Kak Roy. Puji Tuhan, tidak terasa kita sudah berada di bulan Desember dan tak lama lagi kita akan merayakan perayaan Natal. Tentunya kita bersyukur sebab kita punya Tuhan yang setia. Mari kita memuji Tuhan, kita memulaikan ibadah kita. Haleluya. Kita bangkit berdiri semuanya. Bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik, mulialah ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur sebab Kau setia. Memuji-Mu karena Kau sangat baik, mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik, mulialah nama-Mu. Tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mari adik-adik, mari tutup mata, mari kita lipat tangan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus buat segala kebaikan-Mu, buat segala penyertaan-Mu Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, dimanapun mereka boleh berada Tuhan, di rumah masing-masing Tuhan, tapi kami masih boleh diberkati dengan berkat kesehatan daripada-Mu Tuhan, kami masih boleh menikmati berkat-Mu, hari baru yang Kau sediakan bagi kami Tuhan, untuk kami datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar Tuhan, kiranya Kau menyertai ibadah kami Tuhan. Biarlah kami mau datang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan dengan sukacita Tuhan. Kiranya Tuhan Kau menolong ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Pagi hari ini kita akan memuji Tuhan. Mari anak-anak semua di rumah, kita memuji Tuhan karena Yesuslah Allah yang setia. Yesuslah idolaku. Haleluya. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus
selamanya. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Puji Tuhan. Menjadi anak Tuhan kita harus berani. Mari adik-adik kita nyanyikan Beranilah Seperti Daniel. Beranilah seperti Daniel, yang pegang terus kebenaran. Meskipun dalam goa, tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel, yang pegang terus kebenaran. Meskipun dalam goa, tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel, yang pegang terus kebenaran. Meskipun dalam goa, tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel, yang pegang terus kebenaran. Meskipun dalam goa, tetap percaya Tuhan. Meskipun dalam goa, tetap percaya Tuhan. Puji Tuhan, tetap semangat kita memuji Tuhan, karena Tuhan memberikan kuasa bagi orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Kok bisa Daud mengalahkan Goliat? Kok bisa, bagaimana caranya? Kok bisa Daud mengalahkan Goliat? Kok bisa, bagaimana caranya? Bisa saja, bisa saja Daud mengalahkan Goliat. Karena Tuhan di pihak kita, kita pasti bisa. Kok bisa
Daud mengalahkan Goliat. Kok bisa, kok bisa, bagaimana caranya? Kok bisa, kok bisa, Daud mengalahkan Goliat. Kok bisa, kok bisa, bagaimana caranya? Bisa saja, hei, bisa saja, Daud mengalahkan Goliat. Karena Tuhan di pihak kita, kita pasti bisa. Bisa saja, hei, bisa saja, Daud mengalahkan Goliat. Karena Tuhan di pihak kita, kita pasti bisa. Puji Tuhan. Adik-adik, mari kita tetap bangkit berdiri sebelum kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita selalu memuji Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya, supaya kita diberkati oleh Tuhan dengan segala kepandaian untuk kehidupan kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.
Mari adik-adik, kita akan berdoa untuk kita akan mau dengar firman Tuhan. Tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mencintai Tuhan karena kami percaya Tuhan begitu sangat mengasihi dan mencintai kami juga. Saatnya kami anak-anak-Mu sudah menyediakan hati untuk menerima firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, pimpin kami, berikan kami hikmat, agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru-guru kami. Berkati Om Tante yang akan menyampaikan firman-Mu, agar kami menjadi berkat dan hidup kami semakin setia dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terima berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita berkumpul lagi adik-adik dalam ibadah PLNAP online pada minggu ini. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Tadi adik-adik semangat dalam menyanyi ya. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik juga harus tetap semangat dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kakak ingatkan, kita ada ayat hafalan minggu lalu loh. Ayo, pasti ingat kan? Harus ingat dong, adik-adik harus hafal kebenaran firman Tuhan. Ayat firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan kemarin, di Amsal pasal yang 17, ayat yang ke-17. Yuk, kita akan menghafal sama-sama. Amsal pasal yang ke-17, ayat yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Puji Tuhan. Luar biasa bagi adik-adik yang menghafal dan adik-adik yang belum menghafal kebenaran firman Tuhan. Ayo, tetap lagi berusaha menghafal kebenaran firman Tuhan. Karena kalau adik-adik menghafal firman Tuhan, adik-adik lebih mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, di zaman dahulu ada seorang raja Israel. Nah, raja ini raja yang bijaksana, raja yang penuh hikmat. Siapa? Tahu nggak adik-adik? Benar, Raja Salomo. Ayatnya dalam satu Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai yang ke-28. Wow, panjang ya adik-adik, tetapi kita tidak akan baca semuanya. Kakak akan mengajak adik-adik, kita akan membaca bersama-sama ayat yang ke-28. Satu Raja-Raja 3, ayat yang ke-28. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada di dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Oke adik-adik, tema kita kehidupan Salomo. Salomo bertindak bijaksana karena hikmat Allah ada padanya. Nah adik-adik, pada zaman waktu itu, Raja Salomo adalah raja yang penuh hikmat, raja yang sangat bijaksana. Tapi sebelum itu, kakak mau nanya nih, adik-adik emang mengerti apa itu hikmat? Nanti kakak cerita-cerita tentang hikmat-hikmat, adik nggak ngerti sama sekali tentang hikmat. Nah, kita buka dulu yuk. Satu Raja-Raja, pasal yang ketiga. Tetap pasal yang ketiga, tapi ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Kakak akan bacakan. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini. Puji Tuhan. Jadi adik-adik, hikmat adalah hati yang faham menimbang apa yang baik dan apa yang benar. Itu semua pekerjaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ngerti kan hikmat? Oke, sekarang hikmatnya sudah ngerti. Kita kembali ke kisah Raja Salomo.
Pada waktu itu, Raja Salomo adalah raja yang penuh hikmat ya adik-adik. Dan suatu saat, suatu ketika, tiba-tiba ada dua perempuan yang datang kepada Raja Salomo. Nah, perempuan ini ada masalahnya adik-adik. Nah, dalam ayat ini dikatakan perempuan yang satu datang kepada Raja Salomo dan bercerita kepada Raja Salomo, "Ya Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja di dalam rumah." Jadi adik-adik, pada waktu itu ada seorang perempuan yang melahirkan anak. Nah, temannya perempuan ini melahirkan juga seorang anak. Nah, pada waktu itu adik-adik, perempuan ini bercerita bahwa teman yang perempuan ini meniduri anaknya sehingga anaknya meninggal adik-adik. Ya, firman Tuhan juga mengatakan, kalau kakak baca ayat yang ke-19, pada waktu malam anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Dan adik-adik, apa yang dilakukan teman perempuannya ini? Pada waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Jadi adik-adik, temannya perempuan ini mengambil anaknya, terus menukar dengan anak perempuan ini. Jadi adik-adik, perempuan ini mengambil sesuatu yang bukan menjadi apa kepunyaannya adik-adik. Nah, adik-adik dimanapun berada, di sekolah, di rumah, di gereja, dimanapun adik-adik berada, ketika ada barang adik-adik yang rusak atau ada barang adik-adik yang hilang, adik-adik tidak boleh mengambil barang orang lain adik-adik. Adik-adik tidak boleh mengambil barang yang bukan milik adik-adik. Mengapa? Karena itu namanya mencuri adik-adik. Jadi, mengambil barang yang tidak milik kita atau tanpa sepengetahuan orang, itu namanya mencuri. Dan mencuri itu adik-adik sangat dibenci Tuhan. Karena mencuri adalah perbuatan dosa. Jadi adik-adik, teman perempuannya ini mengambil anak perempuan ini. Nah, itu artinya teman perempuan ini mencuri anak perempuan ini. Nah, itulah yang diceritakan perempuan ini kepada Raja Salomo. Nah, adik-adik, Raja Salomo berkata kepada kedua perempuan ini, saya bacakan ayat yang ke-23, lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini, dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati, dan anakkulah yang hidup. Nah adik-adik, dalam permasalahannya ini adik-adik, ketika kedua perempuan ini menghadap raja tentang perihal anaknya, nah adik-adik, apa yang Raja Salomo lakukan terhadap anak perempuan ini dan kedua perempuan ini? Kita baca yuk dalam ayat yang ke-26. Kakak bacakan mulai ayat yang ke-24 deh. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. Wow, kita lihat keputusan yang diambil oleh Raja Salomo. Kalau kita melihat adik-adik, sepertinya Raja Salomo ingin membunuh anak itu ya. Membelahnya menjadi dua dan diberikan setengah kepada perempuan yang satu dan setengah kepada perempuan yang lain. Nah adik-adik, tetapi sebenarnya bukan itu tujuan dari Raja Salomo. Sebenarnya Raja Salomo ini menguji kedua perempuan ini agar Raja Salomo tahu yang mana ibu dari perempuan anak ini yang sebenarnya yang masih hidup. Nah adik-adik, itu sebabnya kalau adik-adik membaca atau kita membaca dalam ayat yang ke-26, di sana dikatakan, maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya kepada anaknya itu, katanya, ya Tuanku,
berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggallah. Jadi adik-adik, sebenarnya perempuan yang melahirkan anak ini sangat sayang terhadap anak ini. Jadi ketika raja berkata untuk membunuh anak ini, memenggalnya menjadi dua, perempuan yang melahirkan anak ini berkata, jangan Tuhan. Sebab apa adik-adik? Sebab perempuan ini sangat menyayangi anaknya. Begitu sangat mengasihi anaknya. Tetapi apa yang dikatakan perempuan yang sebenarnya tidak melahirkan anak ini, tetapi mengambilnya. Ya, perempuan ini berkata, supaya jangan untukku dan supaya jangan untukmu, maka penggal saja Tuhan. Jadi artinya adik-adik, perempuan ini juga yang tidak mempunyai anak ini menginginkan anak ini dibunuh adik-adik. Tetapi kita melihat bahwa perempuan yang sangat mempunyai anak ini sangat mengasihi anaknya sehingga dia memohon kepada raja untuk membiarkan anak ini hidup. Nah adik-adik, tetapi apa yang Raja Salomo katakan terhadap kedua perempuan ini? Kita baca yuk dalam ayat yang ke-27. Tetapi raja menjawab katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuh dia. Dia itu ibunya. Kepada siapa adik-adik? Perempuan yang memohon kepada Raja Salomo untuk tidak membunuh anak ini. Mengapa adik-adik? Karena memang benar, seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya adik-adik tidak akan pernah membunuh anaknya adik-adik. Ya adik-adik, mama adik-adik di rumah juga sangat sayang kepada adik-adik. Itu sebabnya mama di rumah melindungi, menjaga adik-adik agar adik-adik tetap selamat. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus sangat menyayangi kita dan Tuhan Yesus melindungi kita dan Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Namun adik-adik, nah dalam cerita ini kita mengambil bahwa Raja Salomo bertindak secara bijaksana dan penuh hikmat adik-adik. Nah tadi kakak sudah katakan hikmat adalah pemikiran untuk memilih hal yang baik dan hal yang benar dalam mengambil sebuah keputusan. Nah adik-adik, itu sebabnya Raja Salomo mengatakan menguji kepada dua perempuan ini tadi seperti yang tadi dikatakan untuk membunuh atau membagi dua, memenggalnya saja menjadi dua. Nah akhirnya lewat itulah kita melihat bahwa muncullah seorang ibu yang sangat mengasihi anaknya. Ya, nah yang berkata lebih baik jangan dipenggal, jangan dibunuh, diberikan saja asalkan dia hidup. Nah lewat inilah kita mengetahui yang mana ibu yang asli, yang mana ibu yang palsu. Jadi adik-adik, sebenarnya Tuhan memberikan hikmat kepada Raja Salomo. Nah adik-adik, Tuhan juga memberikan kepada kita hikmat. Dan Tuhan mengajarkan kita untuk memperoleh hikmat. Mengapa adik-adik? Terkadang banyak masalah yang adik-adik alami, banyak masalah yang adik-adik alami dalam kehidupan adik-adik. Itu sebabnya adik-adik kita perlu yang namanya hikmat yang dari Tuhan. Agar kita mampu mengerti apa yang baik dan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, bagaimana caranya kita mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan? Nah adik-adik, seperti yang Salomo lakukan dalam 1 Raja-Raja yang pasal ketiga tadi, dalam ayat yang ke-8 dan ayat ke-9 yang kita sudah baca, bahwa Salomo meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita perlu hikmat. Nah untuk meminta perlu hikmat itu adik-adik, kita meminta kepada Tuhan yang mempunyai hikmat itu. Nah adik-adik, melalui kisah Salomo ini kita mengerti bahwa kita sangat membutuhkan hikmat. Ya, berdoa kepada Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan agar kita menerima hikmat yang datangnya daripada Allah. Adik-adik, dalam Efesus pasal yang kelima, kita buka coba Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima
ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Kakak bacakan ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Puji nama Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan mengatakan, kita harus hidup dengan seksama bagaimana kamu hidup, tetapi jangan seperti orang bebal. Bagaimana orang bebal, adik-adik? Orang bebal itu adalah orang yang nakal, orang yang jahat, yang tidak sayang kepada Tuhan. Tetapi adik-adik, kita hidup seperti orang baik, orang yang sopan, taat akan kebenaran firman Tuhan. Dan juga adik-adik dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kok dikatakan hari-hari yang jahat, adik-adik? Nah, sebenarnya adik-adik, iblis selalu bekerja di dalam dunia ini. Nah, itu sebabnya iblis selalu berusaha untuk menjatuhkan kita dalam keadaan yang jahat, adik-adik. Itu sebabnya adik-adik kita perlu hikmat yang datang daripada Tuhan, agar kita tahu mana yang baik yang berasal daripada Tuhan, dan mana yang jahat yang berasal daripada iblis. Agar tadi Efesus pasal yang kelima ayat yang 17 mengatakan, supaya kita mengerti akan kehendak Tuhan. Supaya kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Oke, satu ayat lagi. Dalam Kolose pasal yang keempat. Kolose pasal yang keempat, ayat yang kelima. Kakak akan bacakan. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar dan pergunakanlah waktu yang ada. Puji nama Tuhan, adik-adik. Sekali lagi kakak katakan kepada adik-adik, kita harus hidup dengan penuh hikmat. Adik-adik, bagaimana? Kita berdoa, membaca kebenaran firman Tuhan, berseru kepada Tuhan, kita meminta hikmat kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, adik-adik. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Dan untuk ayat hafalan minggu ini, ayat ini adik-adik. Kolose pasal yang keempat ayat yang kelima. Yuk kita baca lagi yuk bersama-sama. Kolose 4 ayat yang kelima. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Oke, hafal ya adik-adik. Supaya kita penuh hikmat dengan Tuhan. Dan kita lebih mengerti kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Yuk adik-adik kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang baik Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini Tuhan Yesus. Terus Tuhan kami berdoa kepadamu, berikan kami hikmat, berikan kami kebijaksanaan yang daripada Engkau Tuhan, agar kami tahu mana yang baik, yang menurut kehendak Allah, dan mana yang jahat Tuhan Yesus. Bimbing kami dalam jalan-Mu Tuhan Yesus, agar kami semakin dekat dan semakin mengerti akan kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati adik-adik semua yang ada, bahkan kami semua yang ada Tuhan Yesus. Lewat kebenaran firman-Mu lah, kami mengerti siapa Engkau. Mengucap syukur Tuhan, kami tutup ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.